Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara tanda benarnya keimanan seseorang terbuktikan dengan kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan peneladanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab iman dan cinta adalah dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Barang siapa yang tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka ternafikan iman dari orang tersebut, tiada iman. Rasulullah bersabda di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wa auladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Paling dia cintai. Gak cukup sekedar cinta saja kepada Rasulullah, tetapi menjadikan Rasulullah sebagai yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, dan kepada sekalian manusia. Apabila betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan Rasulullah sebagai prioritas dan meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad menular, mencintai semua yang terhubung dengan Nabi Muhammad, baik itu keluarga Nabi ataupun sahabat Nabi ataupun para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, dan para istri-istrinya Nabi Muhammad itu adalah bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadis, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum ansar, para sahabat. Dan tanda nifaq, tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum ansar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai ahli baitku, keluargaku, karena aku, karena Rasulullah, karena cinta kepada Nabi. Kalau betul cinta kepada Nabi, cintai keluarganya, cintai kepada para istrinya, cintai pula sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga cintai semua orang yang punya hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umatnya Rasulullah. Bahkan Thumamah bin Uthal, begitu dia masuk ke dalam agama Islam, beliau membuat statement cinta. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajhi abghad ilayya min wajhik wa qad asbaha wajhuka habbul wujuh kullaha ilai. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini sebelum saya masuk Islam, dia baru masuk Islam 5 menit langsung membuat statement cinta. Di muka bumi ini sebelumnya tidak ada wajah yang lebih saya benci melebihi wajah engkau, tetapi begitu masuk Islam berubah wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, maka ala wajhil ard gaum abghad ilayya min gaumik wa ashabik. Di muka bumi ini tadinya enggak ada yang lebih saya benci melebihi sahabat-sahabatmu dan kaummu. Sekarang sahabat-sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai, lebih saya cintai daripada kelompok kaum, keluarga, dan suku saya sendiri. Ya Rasulullah, maka ala wajhil ard, tidak ada di muka bumi ini tempat yang lebih saya benci daripada kampung ini, yakni Madinah Al-Munawwarah. Maka sekarang Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai. Kecintaan sampai ke tanah yang dipijak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Makkah karena di situ kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu, di mana Rasulullah berdakwah, di mana Rasulullah berkeliling. Ada tempat goa yang dihuni oleh Nabi Muhammad, ada rumah yang Rasulullah tinggal di situ, ada rumah yang Rasulullah lahir di situ. Disitulah Rasulullah menikah, disitulah Rasulullah SAW mengubur kekasih beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan Madinah menjadi tempat yang paling kita cintai
sebab di situ ada jasadnya Nabi besar Muhammad SAW. Di tempat yang ada tempat di Madinah yang Rasulullah duduk, yang Rasulullah berjalan, yang Rasulullah berbaring, yang Rasulullah bermajlis di tempat tersebut dan berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Tempat yang dipijak oleh tapak kakinya Nabi besar Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad diperintahkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj untuk sholat di tempat lahirnya Nabi Isa, hadza Baitul Lahm haitsu wulida Isa, ini Baitul Lahm, di tempat yang dilahirkan Nabi Isa di tempat tersebut. Maka bagaimana hanya dengan tempat kelahirannya Rasulullah SAW? Apabila dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat memuliakan tempat pohonnya Nabi Musa yang pernah berteduh di bawah pohon tersebut, Syajaratu Musa, maka ketika Nabi Musa doa, hanya sesaat doa di tempat tersebut dan bernaung, maka diperintahkan Rasulullah untuk sholat di tempat tersebut. Bagaimana halnya dengan masjidnya Rasulullah dan tempat-tempat yang pernah dipijak dan juga dihuni dan menaungi Rasulullah SAW di tempat tersebut. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul ain an tajri dama aw syahadat aynaya mautina gurbihim alfaitani ahramtu fi man ahrama qasaman birabbil bait ma dzukiran naga wal munhana illa wa kuntu mutayyama. Aku kalau sudah disebutkan tentang kampung dan spot tempat-tempat para kekasihku, kalau udah ingat itu semuanya disebutkan di hadapanku, maka hampir-hampir bukan lagi air mata yang keluar, hampir-hampir air mata ini berubah menjadi darah. Atau ketika mataku menyaksikan tempat tinggal mereka dan kampung-kampung halaman mereka, maka kerinduanku demikian meluap-luap, hampir-hampir nyawa yang keluar dari aku saking rindunya kepada mereka. Ya kadu min syiddati syuwagi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbuh sakan fid dhamir. Hampir-hampir karena dahsyatnya dan besar kerinduanku, hampir-hampir diriku ini, hampir-hampir hatiku terbang, jantungku akan terbang meninggalkan jasadku menuju tempat para kekasih. Ditanya, apa sih yang enak dari surga, dari surganya Allah Ta'ala? Maka dijawab oleh salah seorang waliullah kaum arifin, beliau menjawab, yang paling enak dari surga adalah karena di dalamnya fiha Rasulullah, di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tempat yang mulia tersebut yang membuat Sayyiduna Malik bin Anas tidak berani memakai sendal ketika berada di Madinah Al-Munawwarah dan tidak berani naik kendaraan. Ditanya, kenapa wahai imam, padahal tanah Madinah demikian panas dan terik mataharinya? Maka beliau menjawab, di mana aku hendak meletakkan sendalku, di bagian tanah yang mana aku memijakkan kaki dari keledaiku, di tanah yang pernah dipijak malaikat Jibril, dipijak oleh Nabi besar Muhammad SAW, dipijak oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Beliau sampai mengatakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, famata araha lathiman liturabiha ya laitani liturbi dzalika alfuma. Kapan aku melihat tanah tersebut sambil aku mencium, menghirup tanah tersebut menggunakan masker dari tanah Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala padukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala jaga Makkah, Allah Ta'ala jaga Madinah untuk umat Islam ini, dan Allah Ta'ala limpahkan anugerahnya dan penjagaannya dan perlindungannya untuk Madinah dan Mekah, dan dijadikan ma'mur ila yaumil qiyamah, dan diberikan keberkahan setiap orang yang pergi berhaji dan berziarah dan berumrah ke tempat-tempat yang mulia tersebut, dan senantiasa dijaga spot-spot dan tempat yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, uzadakumullah syauqan wa hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa razaqana wa iyyakum kamal mutaba'atih zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.